Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat, masih di sub tema 3 di tema 1 dan di kelas 4. Oke, sekarang kita bisa membuka bukunya. Materi yang pertama di hari ini adalah materi pelajaran tentang PKN. Jadi kita bisa membuka buku di halaman 154. Nah, di sini ada sebuah teks dan di halaman 155 itu ada beberapa pertanyaan yang nantinya harus kita jawab di dalam buku tugas. Oke, yang pertama di sini ada sebuah teks. Kita bisa membaca teksnya terlebih dahulu. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 01 Nusantara, sering kali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Oke, di pertanyaan yang pertama, di halaman 155, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jadi di dalam konteks teks ini, seandainya itu adalah kamu yang berada di dalam sekolah tersebut, kira-kira jenis bantuan apa yang bisa kamu berikan untuk membantu Ibu Mimin tersebut? Seperti itu. Kalau Siti dan teman-temannya itu mereka membantu menjaga sekolah. Jadi jawaban kalian adalah sesuai pendapat kalian sendiri, kira-kira jenis bantuan seperti apa yang bisa kalian berikan kepada Bu Mimin tersebut. Oke, yang kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Jika kalian membantu juga menjagakan kantin Bu Mimin, apa sikap bagaimana yang harus kalian lakukan menghadapi pembeli yang datang seperti itu? Apakah kalian harus bersikap ramah? Apakah kalian harus bersikap untuk mempromosikan barang dagangan tersebut seperti itu? Nah, yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Jadi, untuk makanannya, apa yang bisa kalian lakukan agar orang lain itu tertarik untuk membeli makanan tersebut? Dan nomor selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Kalian posisinya di situ adalah menjaga kantin Bu Mimin selagi Bu Mimin tidak di kantin tersebut. Nah, bagi kalian, apa yang akan kalian lakukan terhadap hasil uang dari penjualan tersebut? Oke, apakah kalian berikan kepada Bu Mimin atau kalian bagaimana itu tinggal terserah pendapat kalian masing-masing. Oke. Nah, dan selanjutnya, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Jadi sikap kalian itu bagaimana dalam menjaga kantin Bu Mimin untuk membantu Bu Mimin dalam berjualan, untuk mendapatkan uang untuk biaya anaknya yang sakit di rumah sakit, seperti itu. Nah, itu adalah tugas PKN di hari ini, di pembelajaran keempat. Kalian wajib menjawab soal-soal tadi di dalam teks dan sesuai pendapat kalian masing-masing, seperti itu. Kondisikan diri kalian itu ada di posisi siswa-siswa SD 01 Nusantara yang sedang membantu Bu Mimin dalam menjaga kantinnya. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Jadi di mata pelajaran berikutnya itu adalah pelajaran matematika. Kita bisa membuka buku di halaman 157. Di sini ada segitiga. Jadi di sini ada gambar segitiga A, B, C, dan D. Kemudian di bawahnya ada tabel. Kita bisa melihat di sini segitiga bentuknya, kemudian besar jumlah sudut dalam pada segitiga. Oke. Jadi tugas matematikanya adalah kalian
mengukur besar sudut dalam segitiga di dalam tabel ini. Jadi yang pertama, kalian mengukur sudut yang sini, yang atas dan yang bawah. Ketiganya itu kalian ukur sudutnya menggunakan busur, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, setelah selesai mengukur sudut yang ketiga sudut ini, ketiganya dijumlahkan keseluruhannya. Maka di sini diletakkan di dalam tabel yang sebelah sini. Besar jumlah sudut dalam pada segitiga. Jadi jumlah semua sudutnya itu dijumlahkan atau ditambahkan. Seandainya misal di sini besar sudutnya adalah 30 derajat, di sini 45, di sini mungkin 50 derajat, maka semuanya ditambahkan dan dituliskan jumlah semua sudut ketiga ini di dalam baris sebelah sini. Seperti itu juga dengan besar segitiga yang lainnya. Jadi semuanya sudutnya dijumlahkan, dituliskan di dalam tabel di sebelahnya. Itu adalah tugas matematika di pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sudah bisa menggunakan busur dan menghitung besar sudut dalam suatu bentuk bangun datar. Oke, selamat mengerjakan dan kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita bisa melihat bukunya di halaman 160. Seperti biasa, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dicari di dalam teks yang ada di buku guru di halaman 181 dengan judul Sigap Membantu Sesama. Oke. Kita baca dulu teksnya. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku, ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut, perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentunya Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Madi, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur, Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh, Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil adalah dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Jadi di dalam teks ini itu kesimpulannya adalah berisi tentang sikap saling tolong menolong dengan sigap untuk membantu sesama warga di desa tersebut, seperti itu. Jadi kita sebagai umat makhluk sosial harus saling cepat membantu apabila ada orang yang memerlukan pertolongan kita, seperti itu. Nah, ini adalah teks yang harus dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada 5 paragraf. Jadi kalian harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf tersebut. Di sini ada 5 paragraf, jadi kalian harus mencari 5 gagasan pokoknya di masing-masing paragraf dan tuliskan juga gagasan pendukungnya. Jangan lupa, gagasan pokok itu biasanya berada kalau tidak di awal, pasti di akhir paragraf. Dan jika sudah menemukan gagasan pokoknya di satu paragraf tersebut, maka sisa kalimat tersebut adalah gagasan pendukungnya. Oke, itu adalah tugas dari materi bahasa Indonesia kali ini di pembelajaran keempat kali ini. Semoga siswa-siswi semuanya bisa mengerjakan ketiga tugas di hari ini dengan baik dan dengan semangat tentunya.
Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.